بسم الله الرحمن الرحيم. فاتح الله يغفر الذنوب يستر العيوب ويصلح أمور المسلمين ويكفينا وإياكم شر الطاغين وشر الباغين وشر الحاسدين وشر المستكبرين. يرحم المسلمين ويفرج على المسلمين أن يوفقنا لما يحب ويختم لنا بالحسن ويجعلنا وإياكم في مستقر رحمته مع لطف العافية على ما نوى أسلفنا الصالحون وعلى ما نوينا في هذه الجلسة وعلى ما نوى جميع مشايخنا ومعلمينا وعلى ما نوى مؤلف هذا الكتاب وعلى ما نوى سيد الوالد وسيد أحمد ممكن بن عبد الله بن حامد الكاف على هذه النية وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لله لهم الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والآل والصحب. أما بعد. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به بعلومه بعلوم جميع مشايخنا بعلومكم بدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نذرت أن أعتكف في هذا المسجد ما دمت فيه. Sahaja aku bernazar iktikaf di masjid ini selama aku berada di dalamnya. Al-Hadits As-Samin. Seterusnya hadis yang ke-8 an Ali bin Abi Thalib dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar Sayyidina Ali, Rasulullah bersabda. Apa ujar Rasulullah? Yajlisu ala kulli bab min al-masjid yawmal qiyam yawmal jum'ati sab'una malakan. Setiap hari Jumat di pintu-pintu masjid duduk 70 malaikat. Tiap hari Jumat, apa nih? Rabu Jumat kena setiap pintu lawang yang ada di masjid itu, di situ duduk 70 orang malaikat. Berarti bila banyak lawangnya, banyak malaikatnya, banyak kimulah lawang aturannya. Penting lawang kita nih. Bebak lawang itu penghadisnya. Ujar Nabi yajlisu ala kulli babin minal masjid yawmal jumu'ati sab'una malakan. Duduk di tiap pintu-pintu masjid pada hari Jumat 70 malaikat. Yaktubunan nas bi asma'ihim. Mereka mencatat nama-nama manusia yang masuk ke masjid itu. Hatta yakuna akhir man yatab rajulun jahina jalasa al-imam 'ala al-minbar. Terakhir yang dicatat oleh malaikat adalah orang yang datang pas waktu khatib duduk di mimbar. Allah bayangkan bila khatib duduk di mimbar, apa biasanya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi.
Allahumma shalli wa sallim wa barik ala asyrafil arab wal ajam wa imami Makkah wal Madinah wal haram. Terus tuh. Zidhu ya Rabbi syarafan wa karaman wa mahabatan wa ta'zima. Kan ada hatib duduk di bagian. Ujar saya hatib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kita jawab salam si hatib. Duduk hatibnya, ngitung malaikatnya ampih dan catat. Dari sini kita tahu, orang nang datang ke masjid hari Jumat, bila khatib sudah naik dan duduk di mimbar, maka malaikatnya kada mencatat lagi. Jadi dicatati oleh malaikat orang-orang yang masuk ke masjid pada hari Jumat. Kadang melihat pang kita jalan mana kalawangnya, asal jangan jalan lulungkang. Nah, jadi jangan jalan lulungkang tuh masuk pada dicatat malaikat. Mana aja ngaranku pada dicatat. Ya Allah, tiap hari Jumat aku sembahyang ke masjid, maka orang-orang ada catatannya penulun ke dada. Biar Tuhan takuni malaikat kemana maka ada catatan. Sekalinya jalan lulungkang masuk. Jalan jendela. Alhamdulillah, dicatat kita berarti. Dicatat oleh malaikat sampai kena khatib naik di mimbar, lalu duduk khatibnya, malaikat ampih dan mencatati. Kenapa malaikatnya ampihan? Karena malaikatnya dudukan juga mendengari khutbah si khatib. Falam yu'di ahadan, inya datang ke masjid sebelum imam atau khatib itu duduk, misal setengah 12, jam 11, jam 12, intinya sebelum azan Jumat mungkin setengah jam atau 4 jam atau 20 menit nya datang. Walam yu'di ahadan, kada menyakiti atau maulah orang lain sarik. Itu catatannya. Ini ada orang sembahyang terganggu kena apa mengganggu orang, itu kada masuk. Walam yaqul illa khaira, dan kada berbicara, kada berpanderinya kecuali nang baik, zikir atau apalah nang baik. Ada nang mau huluti kawan datang, kamu nih baunya, bau arit kedatangan jauh, jangan maurahkan orang. Intinya jangan maulah orang lain sakit hati. Padhalika adna ahla yaumal jum'ati habban, maka itulah manusia yang disabdakan oleh Nabi, diberitahu oleh Nabi, orang tersebut mendapatkan bagian pada hari Jumat, dapat catatan. Jadi datang sebelum khatib berkhutbah, waktu duduk sebelum itu, lalunya datang kada menyakiti orang lain, kada melingkangi kepala orang, apalagi apalah menyakiti orang lain, intinya maulah orang lain kasal, dan kada bepander marudai aja. Ada capatai datang jam 11 cuma marudai lain kisah masjid pulang bepanderan dalam masjid kada boleh. Itu nang disabdakan oleh Nabi, ujar Imam Ali bin Abi Thalib, wa dzalikal ladzi yughfar lahu ma amila minas sayyi'at bainal jum'ataini. Itulah orang-orang nang diampunkan oleh Allah dosa-dosanya di antara 2 Jumat. Sudah hadis itu dulu.
nang datang hari Jumat ke masjid, lalu di masjidnya ada apa-apa kecuali nang baik-baik, maka orang tadi mendapatkan ampunan dari Allah selama 2 Jumat itu. Antara Jumat dan Jumat diampuni oleh Allah dosa-dosa halus. Misal alih hati, aurat orang, itu dosa kecil. Tapi kalau karancakan kena layu, alih hati, bebinian, misal auratnya, apalagi sambil dihayal-hayal, alih hati, dan itu dosa kecil walau, tapi namun karancakan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi gunung, ada bukit lagi, halus bukit. Ya, orang-orang yang melakukan dosa, yang halus-halus, bilanya mau Jumat itu datang cepat, dan kadang mau ulah keributan, kadang mau ulah nang orang lain panik, kadang menyakiti orang, kadang ganggu orang, kadang berpangger nang kadang kakaruan, intinya baguslah, maka dapat ampunan dari Allah. Dan kaum gawe lah, kan ada tuh di hadis lain, nang datang capat nang kaya berkorban seekor unta, datang waktu kedua nang kaya berkorban seekor sapi lembu, datang waktu ketiga seperti seekor kambing, datang waktu keempat nang kaya berkorban seekor ayam, datang di waktu kelima nang kaya berkorban sebiji intalor. Jadi ada 5 waktu Jumat tuh. Dan itu ada hadisnya dari Nabi, hari Jumat tuh ada 5 waktu dibagi. Orang yang datang waktu pertama maka dapat seperti pahala berkorban seekor unta. Siapa itu? Orang-orang yang datang di waktu awal. Namun kita nih bang, kira-kira waktu mana? Kayak berkorban apa? Menangguhulun kayak hintalo bang. Nah, coba ada 5 waktu hari Jumat dibagi-bagi, ini 5 nih. Kayak unta, sapi, kambing, ayam, hintalo, 5. Mulai apabila tuh min tulu'il fajri, dari terbit fajar sampai zawal, sampai datang waktu Jumat, waktu zuhur masuk, itu dibagi 5. Mulai masuk waktu subuh sampai masuk waktu Jumatan, berapa jam kira-kira tuh? Berapa jam? 7 ada 9 jam. Anggap mulai setengah 5 sampai jam 12, berapa jam? Ya, anggap 7 jam misal. 7 jam bagi 5 berapa? 7 bagi 5 anggap sejam 20 menit. Berarti satu waktu itu sejam 20. Ya anggaplah mulai. Jadi orang nang Jumatan mulai jam 5 ke masjid dah. Main bubuk atau ada bubulikan sekali. Bilang ada yang gawing itu. Kecuali orangnya di Makkah, orang Indonesia atau orang luar negeri, lain orang Makkah, lain orang setempat berhaji atau berumrah, imbah sembahyang subuh di Masjidil Haram hari Jumat, ada membubulikan niat iktikaf di situ sampai orang Jumatan untuk kayak unta atau berkorban. Menurut kita nih sangat ada salah. Ada nang imbah sembahyang subuh sampai Jumatan di masjid aja berdiam. Viral menada. Itulah orang-orang yang dapat hadiah mangkaya berkorban seekor unta. Lalu lanjut ke jam kedua, itu mulai anggap jam 5 sampai setengah 7. Dari jam 5 lah kira-kira sampai setengah 7. Dari setengah 7 sampai jam 8
itu nang kayak berkorban sapi. Dari jam 8 sampai setengah 10 anggap itu kayak kambing. Jam setengah 10 kan bilang kada ada lagi manusia ke masjidan. Ada, alhamdulillah. Suah kira-kira di Makkah aja engkau tegawi ini. Kenapa? Di Makkah kita kada aur. Iman kita kada kayak imannya para sahabat. Malaikat pun geleng-geleng kepala kalau tanding iman lawan malaikat. Ada kawan. Nggak ada orangnya nang jam setengah 10 ke masjid. Paling kaum aja yang susah pura juga. Ada tuan gurunya kan nggak ada. Ada tuan guru, kiai, ustad. Setengah 10 masjid dan mencungkung duduk sini. Ada kira-kira. Wallahu a'lam. Ada di Saharat benar. Masya Allah, tabarakallah. Ada tuh di Awang sana ada. Sudah dulu suatu kisah. Ada lelakian, kai-kai, tuha, kira 80-an para umursidin, setengah 10 belum sudah ada di masjid. Setengah 10 ada di masjid sudah. Di mana? Di Awang sana. Hanya meninggal orangnya. Nah, bila ada nang jam setengah 10 berarti itu kakaknya berkorban. Maka 3 berarti tadi apa? Kambing. Berarti setengah 10 sampai jam 11 nang kayak ayam. Mulai anggap jam setengah 10 sampai ke jam 11 itu nang kakaknya orang berkorban seekor ayam, seekor ayam. Nah, kayak jarang juga masih ada orang jam segitu, tapi ada aja, banyak aja. Memang kada sebanyak nang sudah orang adzan atau sebelum adzan. Setengah 11 tadi. Nah, waktu terakhir dari setengah 11 sampai orang khatib di atas mimbar tadi, itulah orang-orang yang datang ke masjid, yang dapat hadiah pahala dari Allah, nang kaya orang bersedekah atau berkorban sabiji hintalo. Mulai jam 11 sampai khatib ke atas mimbar, berarti saya hintalo ya. Berarti hintalo berataan kayaknya nih, mudahan naik kelas. Beri semua hai setengah 10 di sana di masjid. Tapi di pamangki 2 hari ada gawian. Main subuh beberasi sarapan belajar tajwid setumat, yang itu cus ke masjid setengah 10. Masjid iktikaf benar ini guring itu. Kawa alhamdulillah. Kenapa kawa di pesantren lawan kada ada gawian. Sama tadi kisahnya kayak orang haji, orang berumrah, tulakan ke Makkah atau di Makkah atau di Madinah. Maka Madinah kan orang kita lah anggap kan ada aur kan, ada anak berjualan atau perumahan atau membuka usaha yang lain kadada. Kawa jam cepat, ini syukur alhamdulillah. Berarti hintalo aja kita berataan. Tapi hintalo itu kan macam-macam. Ada nang gonol hintalonya, macam hintalo dinosaurus kan benar kan. Ada juga nang kayak hintalo kodok kan halus kan. Ada nang kayak hintalo kucing. Ada hintalo kucing. Ada nang kayak hintalo buaya, ada kayak hintalo ayam, ada hintalo puyuh, ada hintalo cacak. Itu lah kayak hintalo dinosaurus, gonol pada samping itu. Ya intinya kan tadi mulai jam 11 sampai orang khatib ke atas mimbar, makin cepat datang makin gonol hintalonya, nggak itu juga. Mudah-mudahan untuk awal lah. Ini ngalih gawiannya. Kecuali khatib
sunnah bagi khatib datang balalambat. Jadi mau nak balalambat jadi khatib aja, aman balalambat. Ayo udah kawan kita Jumatan jabati, khatib kan. Jadi nak balalambat Jumat jadi khatib, maka disunnahkan balambat. Sesuai dengan kehendaknya. Al-khabar bitamamih. Kama qala ta'ala, Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah berfirman nih dalam Al-Quran ada, wa idh qala rabbuk, ketika Tuhanmu bersabda, berfirman, berkata kepada siapa? Lil malaikati, kepada para malaikat. Ujar Allah lawan malaikat, oh bubuhan malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menciptakan, menjadikan di muka bumi kaina khalifah, sebagai orang yang mengurusi bumi, tangan kanannya Allah, khalifahnya Allah di atas bumi, yaitu manusia. Jadi ini unik ayat. Ujar ulama, ayat ini melajari kita jangan menyalahkan Nabi Adam. Gara-gara Nabi Adam makan buah khuldi, pas kita ke dunia beritaan. Coba jakanya Nabi Adam tuh kada menuruti kehendak bini, lalu kada makan buah khuldi, maka kita akan di surga barataan. Ini Allah berfirman ini, belum lagi Nabi Adam dicipta. Nabi Adam belum dicipta. Lalu Allah berfirman kepada malaikat, malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kaina aku maulah di bumi itu, kaina aku olahkan khalifahku, yaitu manusia. Makanya ada kata-kata manusia adalah khalifahnya Allah di atas bumi. Belum lagi Nabi Adam dicipta, ayat ini firman apa? Kata-kata Allah ini sudah ditunjukkan kepada para malaikat. Jadi malaikat sudah dapat info dari Allah, kelak Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi. Siapa? Manusia. Bukan Allah, inni ja'ilun fil jannah khalifah. Allah berfirman bukan di surga. Memang sejatinya memang sudah kayak itu garisnya. Kita ini memang dicipta gasan berdiam di bumi. Itu sudah jelas. Jadi ayat ini jar ulama, jangan sampai kita mencela Nabi Adam alaihissalam, karena Nabi Adam kada salah. Itu hanya sebab agar Allah menurunkan Nabi Adam, dan jadilah kita keturunan Adam sebagai khalifahnya Allah di atas muka bumi. Qalatil malaikatu, mendengar Allah hendak menciptakan khalifah di muka bumi, malaikat protes. Apa ujar malaikat? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Entah kita dengar ayat ini lah. Ujar malaikat, ya Allah, kenapa maka pian ciptakan kena khalifah di muka bumi? Buhan yang itu kena maulah bumi itu rusak. Buhannya tuh kena berbunuh-bunuhan. Sedangkan kami para malaikat, makhluk-makhlukmu yang kau ciptakan kami selalu mensucikanmu, kami selalu tunduk perintahmu, kami kada suah berbunuh-bunuhan. Namun manusia kena kacau. Ujar malaikat, protes. Imbah malaikat protes, falamallahu alaihim, maka Allah pun mencela malaikat. Allah pun kada senang melawan protesan malaikat. Apa ujar Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Hai para malaikat, aku lebih tahu apa yang kalian tidak ketahui.
Bahasa kita tuh pananahunya habuhanmu nih. Aku nih lebih tahu dari dia mah sebanyak komen gitu. Jadi Allah. Fakhafatil malaikah. Malaikat pun takutan karena Allah mencela mereka. Walaupun ini ayatnya hanya info, tapi info bentuk redaksinya itu seolah-olah Allah kada senang. Ibarat bahasa kita harian, apa ikam kah itu cerah kuai, kada tahu juga ikam. Jadi diam ikam tuh tahu aja apa nang gawe. Modelnya kan itu kayak celaan tuh. Maka malaikat imbah protes tadi, mereka kada nyaman lawan Allah. Lalu fatafu haulal arsy, karena mereka merasa berdosa kepada Allah. Para malaikat ini mereka lalu tawaf. Di mana tawaf? Di sekeliling arasnya Allah sab'a marrat, 7 kali. Mereka keliling tawaf di arasnya Allah 7 kali. Aras itu apa? Khalqun min khalqillah, makhluk dari makhluknya Allah, al-akbaru yang sangat besar diciptakan oleh Allah. Bahkan dikatakan besar sangat aras itu di dalam firman Allah, wa huwa rabbul arsyil azim. Aras itu besar. Bahkan ujar ulama, satu-satunya makhluk Allah yang paling gonal adalah aras. Ada yang lebih gonal dari aras, karena disifatkan oleh Allah dalam Al-Quran, Allah itu menciptakan aras dan aras itu punya Allah. Wahuwa, Allah adalah Rabbul Arsyil Azim, Tuhannya aras, aras yang sangat besar. Jadi makhluk Allah nang paling gonal apa? Aras. Nang paling kuat malaikat makhluk Allah siapa? Jibril. Dari mana kita tahu? Dari firman Allah, dzi quwwatin inda dzil arsy makin muta'in thumma amin. Dalam riwayat disebutkan bahwa aras itu kalau dibanding dengan langit dan bumi nang kaya sebiji kurma ditimbai ke padang pasir nang luas. Sebiji kurma sebiji ditimbai ke padang pasir nang luas. Kurma itu adalah langit dan bumi, padang pasir itu adalah arasnya Allah. Ada papanya. Nah, itu pulang ditarik, kita banding pulang. Bumi kita dibanding lawan langit dan bumi. Bumi kita dibanding lawan langit. Kita kan hidup di bumi, di atas itu kan ada langit. Bumi lawan langit kayak itu juga, nang kayak kurma ditimbai ke padang pasir. Kurma itu adalah bumi, padang pasir itu adalah langit yang luas. Kayak pengenalannya itu kada tahu. Ini untuk sekedar pengetahuan aja. Ada wajib juga percaya. Maksudnya kayak ukuran aras. Yang penting kita beriman aras itu ada. Habisnya masalahnya di Quran rancak disinggung Allah. Puluhan kali Allah sebutkan kalimat aras. Di antaranya dalam surah Thaha, apa sambungannya? Ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati 'ula lahu ma fis samawati wal ardi wa bainahuma wa ma tahta tsara. Terus kena ada ayat berbunyi Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah bersemayam di atas aras. Dalam surah Sajadah pun Allah sebutkan apa lagi? Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy.
Rancak kan Allah menyebut arsy itu. Rancak Allah sambat singgung masalah arsy. Tapi orang-orang wahini ada yang banyak sasat, banyak melenceng gara-gara menganggap Allah itu berdiam di atas arsy, nang kayak kita duduk di atas kursi. Suapin tangan. Ada ngarannya kelompok Khawarij, ada sesat. Ada kelompok Syiah, ada sesat. Ada kelompok Rafidhi, ada sesat. Ada kelompok Mujassamah atau Mujassimah. Itu menyerupakan Allah dengan makhluk. Allah itu bertempat, duduk, bersemayam di atas arsy, kayak kita duduk di atas kursi. Kada mau kita sama lawan Allah. Itu panggil dalilnya di Quran. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah bersemayam di atas arsy. Apa maksudnya? Jadi jangan baca terjemahan. Kalau pindah melenceng. Allah bersemayam di atas arsy. Duduk. Kalau Allah duduk di arsy berarti Allah punya tempat. Berarti Allah punya tempat. Kalau Allah punya tempat berarti kayak kita juga sama. Sedangkan Allah berfirman walam yakun lahu kufuwan ahad. Allah kada sama lawan seorang siapapun. Dengan apapun Allah kada sama. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Ada lagi di ayat yang lain. Laisa kamitslihi syai'. Ujar orang yang belajar sifat 20 mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Ada mungkin Allah sama lawan kita bertempat. Ada bakalan. Makanya dulu Imam Malik pernah ditanya. Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Wahai Imam Malik, di dalam Al-Quran Allah berfirman Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Kaifa yastawillah? Bagaimana Allah beristiwa? Bagaimana Allah bersemayam? Lalu apa jawab Imam Malik? Al-istiwa ma'lum wal kaifiyah majhulun wal imanu bihi wajibun was su'al anhu bid'atun. Ujar Imam Malik, udah istiwa bagi Allah itu kita pasrahkan aja lawan Allah. Istiwaan yaliqu bihi, nang kayak apakah Allah bersemayam itu urusan Allah. Wal kaifiyah ma'lum majhulah, caranya kita kada tahu nang kayak apa. Kada usah cari itu. Jangan sampai keimanan kita mengatur wahyu yang turun dari Allah. Kalau keimanan kita harus mengatur wahyu yang turun dari Allah, lalu barometernya akal siapa? Mungkin tercapai suatu kesempurnaan manusia hidup di dunia kalau barometernya akal kita harus mengatur wahyu yang turun dari Allah. Nang ada itu kita beriman supaya kita diatur oleh wahyunya Allah. Wal kaifiyah majhulah, cara Allah beristiwa itu kada tahu kita kayak apa. Mesti dicari-cari. Kenapa kita harus sembahyang? Kada usah dicari. Kenapa Allah itu satu kada tiga? Kada usah dicari. Kenapa Allah itu kudrat iradat? Kan bisa dicari. Soal anhu bid'atun. Jadi Imam Malik bertanya tentang hal demikian, hukumnya bid'ah. Bahkan ada riwayat Belanda engka itu pukuli. Betakun nang kada ada efeknya lalu-lalu kesan keimanan kita. Kenapa? Maka Jumat wajib sembayangan di masjid. Pada boleh di rumah kan bisa mengatur gitu. Jadi ayat ada mutasyabihat, ada ayat muhakkamat, ada yang mesti kita takwil, ada yang kada. Walaupun ulama-ulama salaf dulu terbagi, ada yang tafwid, ada yang seluruhnya memasrahkan istiwaan yaliq bihi, ada juga yang mentakwil supaya penyerupaannya atau gambarannya bisa dicerna oleh otak kita. Tapi sekali lagi intinya, bila ada hal-hal
nangka itu tadi, apalagi berkenaan dengan akidah, jangan sampai akal kita hendak mengatur wahyu Allah. Contoh nyamannya tuh kayak misal ada perusahaan, masa perusahaan harus mengikuti otak-otak atau akal-akalan karyawan? Jadi kita bingung bosnya, akal mana, akal siapa yang jadi standarisasinya? Akal siapa? Apakah akal si A, akal si B, akal si C? Ada mungkin kan? Makanya harus satunya. Satunya di mana? Harus tunduk dengan peraturan manajernya. Jadi apa yang ngit manajernya itu aja sudah. Direkturnya itu aja sudah. Makanya kadang-kala kita mengatur, kadang-kala kita wahyu yang datang dari Allah harus kita samakan dengan akal kita. Justru akal itu yang diolahkan oleh Allah agar kita tunduk pasrah dengan apa yang sudah digariskan oleh Allah. Naudzubillah lah, ada orang wahini banyak terlalu mudah untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran sehingga penafsirannya kada pas. Lalu kena jadi kelompok mujassimah, disebutkan Allah tuh kayak sama lawan kita. Naudzubillah. Para malaikat tadi tawaf di arasnya Allah sebagai bentuk mereka minta ampun kepada Allah. Fatajawaz anhum, maka Allah pun mengampuni mereka. Setelah mereka diampuni oleh Allah, fa amarahumullah ayyabnu baitan ala wajhil ard hatta law adnaba auladu adam fayatufuna haulal bait. Ketika malaikat sudah tawaf, lalu mereka dapat ampunan dari Allah, lalu Allah pun memerintahkan para malaikat agar membangun suatu bangunan di muka bumi untuk kelak ketika ada anak Adam atau manusia bersalah, mereka disuruh tawaf di situ dan mereka akan dapat ampunan dari Allah. Ka'bah maksudnya kena. Mudah-mudahan panjang umur barataan, kena kita sambung panjang umur dalam ketaatan, kesehatan, keafiatan. Mudah-mudahan selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, panjang umur dalam kesehatan dan selalu membawa iman, membawa ihsan, membawa husnul khatimah sampai wafat, sampai meninggal insyaallah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam syahidul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam ajma'in. Wa may kashfa mushkilat alim sabah qiyat wa sallallahu alaihi wa sallam wa rahmat malaikatu muqarrabin wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbalan sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum